adik-adik, selamat pagi semua. Sekarang kita memulai ibadahnya nih. Ada beberapa hal yang harus kakak ingetin untuk kalian semua. Yang pertama, kalian harus siapin Alkitab kalian. Yang kedua, kalian harus pastiin kalian udah sarapan. Jadi gak boleh makan ataupun minum saat ibadah ya. Yang ketiga, kalian harus duduk yang manis dan jangan sampai tidur-tiduran. Yang keempat, kalian harus mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Sekian dari kakak, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ajak kita semua untuk menyembah Tuhan. Jadi kakak Dara mau kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk mengarahkan hati kita, satukan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu How Great Is Our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sekali lagi ya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Saya ulangi sekali lagi, Rafa. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise. And my
sorga. Ayo adik-adik semua kita menyembah Tuhan. Oh Jesus, Jesus, glory to God. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik semuanya, kalian mau berdoa. Ya Tuhan, kami kembali lagi Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan. Oleh Maha Kuasa Tuhan, Kau Raja di atas segala raja ya Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, anak-anak Creative Kids Gideon ya Tuhan ingin mengikuti ibadah sekolah minggu online ya Tuhan. Tuhan berkatilah anak-anak dan juga kakak-kakak yang akan melayani Tuhan. Berkatilah mereka semua Tuhan, supaya pada hari ini aku selalu diberkati oleh Tuhan. Dan juga Tuhan berkatilah untuk firman-Nya Tuhan. Berkatilah agar firman ini akan tancap dan juga memberikan manfaat kepada kita semua ya Tuhan. Juga kepada adik-adik sekalian ya Tuhan. Oleh Maha Kuasa Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. God bless you. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Chelsea di channel YouTube Creative Kids GPDI Gideon. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang sesuatu yang pastinya bikin adik-adik penasaran dan seru banget. Nah, ikutin cerita kakak ya, jangan di skip, pokoknya jangan di skip. Nah, jadi sebelum kakak mulai cerita kakak siang hari ini, kakak mau tanya nih adik-adik, siapa di sini yang suka banget berdoa? Mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, sebelum makan berdoa. Nah, coba yang selalu berdoa tunjuk tangannya, kakak mau tanya. Adik-adik, firman Tuhan katakan kalau kita harus tetap berdoa. Siang hari ini kakak mau cerita tentang Oli si burung hantu. Siapa di sini pernah lihat burung hantu? Ini cerita kakak dimulai dari pada suatu hari hiduplah seekor burung hantu di sebuah pohon yang besar banget di sebuah hutan yang bernama Evergreen. Nah, burung hantu tersebut namanya adalah Mr. Wise. Mr. Wise ini terkenal sebagai burung hantu yang paling bijak dari semua burung hantu, dari semua binatang yang ada di hutan tersebut. Dan ada seekor burung hantu yang bernama Oli. Dia adalah burung hantu orange yang selalu mengikuti Mr. Wise kemanapun Mr. Wise pergi. Dia selalu mengatakan, "Oh Mr. Wise, engkau adalah seekor burung hantu yang paling bijak dari semua binatang yang ada di hutan ini." Wah, Oli sangat menyukai Mr. Wise karena Mr. Wise adalah orang yang good. Selain dia good, dia adalah orang yang bijak. Pada suatu hari, pada saat Oli duduk bersama dengan Mr. Wise, tiba-tiba suara apa itu ya? Ada sebuah suara yang keras banget berbunyi pada saat Oli dan Mr. Wise sedang duduk bersama. Ada yang tahu gak ya bunyi apa itu ya? Dia pun mencari asal suara tersebut. Dia mencari dan terus mencari. Dari mana ya asal suara tersebut?
Dan ternyata, wah, itu adalah Olive. Ada apa dengan Olive ya? Aku tidak tahan dengan semua ini. Mr. Wise selalu menyuruhku menunggu. Oli terlihat sangat marah. Aku sudah menunggu terlalu lama. Mr. Wise selalu menyuruhku menunggu. Ini saatnya aku harus bertindak sendiri. Olive pun terlihat sangat marah dengan Mr. Wise. Lalu Olive terbang menuju ke Mr. Wise. Mr. Wise! Mr. Wise! Mr. Wise! Di mana Mr. Wise? Olive pun terbang untuk mencari Mr. Wise. Itu dia Mr. Wise. Mr. Wise, Olive terlihat sangat marah sekali. Karena Mr. Wise selalu menyuruh Olive untuk menunggu. Anak itu. Tenanglah Oli, aku sudah mempunyai rencana untuk itu. Aku menyuruh Olive untuk menunggu karena aku sudah menyiapkan rencana yang bagus untuk Olive. Walaupun Mr. Wise hanya selalu menyuruh Olive untuk menunggu, tetapi di dalam hati Mr. Wise dia mempunyai rencana yang bagus untuk Olive. Adik-adik tahu gak sih kalau Mr. Wise ini sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mempunyai rencana yang indah untuk adik-adik, dan adik-adik harus sabar menunggunya dengan cara tetap berdoa seperti yang tadi kakak bilang di awal cerita kakak. Nah, selanjutnya apa ya yang terjadi? Lalu Olive terbang menuju ke tempat Olive berada. Olive, 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 Olive. Setelah Olive bertemu dengan Olive mengatakan, "Tenanglah Olive, Mr. Wise mempunyai rencana yang bagus untukmu." Rencana bagus apa? Aku hanya disuruhnya menunggu dan terus menunggu. Aku benci Mr. Wise. Aku tidak sabar. Dia selalu menyuruhku untuk menunggu. Emangnya aku apa? Di dalam lubuk hati terdalam dari Oli percaya bahwa Mr. Wise mempunyai rencana yang bagus untuk Olive. Jadi dia mempercayai Mr. Wise sepenuhnya. Wah, berarti si Oli ini burung hantu yang good or bad? Dari tadi kakak ngomong rencana dan terus rencana. Adik-adik tahu gak sih apa sih rencananya? Rencananya adalah untuk menghancurkan seekor elang. Jadi di hutan tersebut ada seekor elang yang jahat banget. Dia selalu mengganggu anak-anak dan dia selalu mengganggu burung hantu yang ada di hutan tersebut. Nah, termasuk Olive dan Oli, mereka selalu diganggu oleh burung elang tersebut. Tibalah malam hari. Pada waktu itu semuanya tampak gelap dan sepi. Tetapi tiba-tiba adik-adik dengar itu? Itu adalah seekor burung elang. Burung elang pun datang untuk mengganggu para burung hantu. Wah, semuanya harus pergi. Semua burung hantu pergi, kecuali Olive. Wah, Olive mau ngapain ya? Burung itu, serang burung itu. Olive, jangan lakukan itu, Olive. Kau akan terluka. Aku tidak peduli. Pokoknya serang elang itu. Wah, Olive pun terbang secepat mungkin untuk menyerang burung elang tersebut. Tapi apa yang terjadi? Olive malah terjatuh karena burung elang tersebut sangat besar dan dia menabrak Olive sampai Olive pun terjatuh. Olive! Olive berteriak untuk menolong. Olive berteriak lalu ia menolong Olive. Aku sudah bilang, Olive, kamu jangan bertindak sendiri. Pada saat Oli mendekati Olive, burung elang pun melihat hal tersebut.
Nyam 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 nyam. Mangsa yang sangat lezat. Aku akan memakannya. Nyam 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 nyam. Burung elang tersebut terbang mendekati Oli dan burung elang tersebut nyangkut di jaring-jaring. Ada yang tahu nggak jaring-jaring itu dari mana? Wow, ternyata jaring-jaring itu dibikin oleh Mr. Wise. Jadi itu adalah rencana yang bagus yang disusun oleh Mr. Wise untuk menangkap burung elang tersebut. Wah, keren banget. Dan burung elang tersebut pun tertangkap dan nyangkut di jaring-jaring. Adik-adik bisa bayangin gak sih kalau misalnya adik-adik nyangkut di jaring-jaring kayak burung elang itu? Nah, apa ya selanjutnya? Dan semua binatang yang ada di hutan tersebut semuanya merayakan hari kemenangan itu. Karena sudah sangat lama burung elang itu ingin ditangkap karena dia selalu mengganggu semua burung-burung yang ada di hutan tersebut. Nah, itu semua karena siapa? Karena Mr. Wise. Jadi adik-adik apa sih yang bisa dipelajari dari cerita kakak tadi? Nah, kakak mau tanya nih sebelumnya. Siapa yang percaya sama Tuhan Yesus tunjuk tangannya? Nah, yang percaya sama Tuhan Yesus pasti tahu kan kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang bijaksana. Dia adalah Tuhan yang merencanakan segala sesuatunya untuk adik-adik. Dia merencanakan untuk masa depan adik-adik. Dia merencanakan untuk pendidikan adik-adik, sekolah adik-adik. Dia merencanakan untuk semua kehidupan yang adik-adik akan jalani. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat. Nah, untuk itu adik-adik, kakak mau adik-adik untuk tetap berdoa. Pasti di sini kakak percaya bahwa adik-adik punya namanya pokok doa. Pokok doa itu apa sih? Pokok doa itu adalah doa-doa yang adik-adik selama ini doakan ke Tuhan. Misalnya, Tuhan, aku mau tahun ini nilaiku bagus. Nah, itu adalah pokok doa adik-adik. Atau Tuhan, tahun ini aku mau papa mamaku sembuh. Dan semua yang adik-adik doakan itu namanya pokok doa. Nah, kalau misalnya adik-adik masih belum dijawab doanya oleh Tuhan, yang adik-adik harus lakukan dan tetap lakukan adalah tetap berdoa. Sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini sangat mudah. Dijamin 5 detik adik-adik menghafal langsung dijamin hafal. Gimana ya ayat hafalannya ya? Nah, sebelumnya adik-adik siapkan Alkitab. Hafalannya terdapat di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Wow, mudah banget kan untuk menghafalnya? Sekali lagi ya. Ayat hafalan kita terdapat di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Wow. Ayat hafalan tersebut harus adik-adik hafalkan, lalu akan ditanyakan oleh kakak-kakak wali kelas minggu depan. Oke, sekian dari kakak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Wah, kakak sangat diberkati sekali dengan firman Tuhan disampaikan oleh Kak Chelsea. Wah, ada kalanya kita memang suka gak sabaran ya, sama seperti burung hantu Oliver itu. Tapi ingat, Tuhan gak bakalan pernah ingkar janji. Asal kita tetap terus tekun berdoa dan menunggu dengan sabar, Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita di waktu yang tepat. Sekian dari Kak Vero, dan sekarang yuk kita berdoa sebelum kita tutup ibadah sekolah minggu hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya yuk. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman-Mu saat pagi hari ini. Tuhan, kami yakin dan percaya janji-Mu ya dan amin.
Dan ajari kami untuk selalu menunggu dengan sabar, menunggu jawaban doa darimu Tuhan, dan menjadi kenyataan bagi kami. Kami akan percaya, biar kami semakin tekun berdoa kepadamu Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, terima kasih sudah mengikuti ibadah online pagi hari ini dari awal petang hingga selesai. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian.